mudik dulu ya guys. Mudik. Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, bab 3075. Saya meminta bantuan Anda. Bab 7651 sampai bab 7655. Sore berikutnya, kuliah kaligrafi dan melukis di Universitas Lansia tiba-tiba kedatangan dosen baru. Sebagai wakil presiden Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi, Xiao Changkun tidak hadir. Malah ia menyewa guru pengganti dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi untuk memberikan ceramah untuknya. Han Meiking secara khusus membawakan undangan yang ditulis oleh He Yuanjiang untuk Xiao Changkun. Tetapi dia tidak melihatnya datang ke kelas. Jadi dia menunggu guru pengganti datang setelah kelas dan bertanya, "Halo, mengapa wakil presiden Xiao tidak ada di sini hari ini?" Guru pengganti menjawab, "Wakil presiden Xiao sedang sibuk dengan asosiasi akhir-akhir ini. Jadi dia meminta saya untuk datang dan memberikan ceramah untuknya di Universitas Lansia." Han Meiking bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu tahu kapan dia akan datang lagi nanti?" Guru pengganti berkata, "Saya kira dia tidak akan berada di sini selama ini, karena dia memberi saya topik untuk beberapa mata kuliah berikutnya dan meminta saya membuat PPT untuk menyelesaikan perkuliahan. Saya memperkirakan saya akan menjadi pengganti mata kuliah berikutnya, periode waktu." Karena itu, dia bertanya pada Han Meiking, "Apakah Anda ada hubungannya dengan wakil presiden Xiao?" Han Meiking mengangguk dan berterima kasih, "Saya sendiri yang akan meneleponnya, terima kasih." Setelah meninggalkan kelas, Han Meiking menelepon Xiao Changkun. Di ujung lain telepon, Xiao Changkun sedang bosan di kantor Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, meskipun ia telah mencapai pangkat wakil presiden eksekutif, yaitu orang kedua, sebenarnya ia tidak memiliki konten pekerjaan yang sebenarnya. Ini bukan karena aku dikucilkan, ini terutama karena levelku terlalu rendah. Biasanya ketika semua orang berdiskusi dan meneliti beberapa topik terkait, dia juga tidak berbicara, dan ketika dia berbicara, dia membuat lelucon. Tetapi karena Presiden Pei menjunjung tinggi dia, tidak ada yang berani menertawakannya. Presiden Pei juga tahu bahwa Xiao Changkun tidak memiliki level sama sekali. Jadi pada dasarnya dia tidak mengatur pekerjaan penting apapun untuknya. Setelah Han Meiking kembali ke Tiongkok dan menjadi profesor tamu di Universitas Lansia, Xiao Changkun berinisiatif meminta Ying untuk memimpin kerjasama dengan Universitas Lansia. Presiden Pei merasa bahwa Universitas untuk Lansia mengatakannya tadinya universitas, tapi nyatanya hanya perkumpulan lansia yang tidak ada unsur akademisnya, tidak ada target yang keras. Jadi saya setuju. Selama periode ini, Xiao Changkun telah bekerja keras di Universitas untuk Lansia. Tetapi tiba-tiba dia berhenti hadir hari ini, dan dia langsung merasa santai. Saat dia sedang bosan, dia tiba-tiba menerima telepon dari Han Meiking, dan dia langsung merasa tertekan. Dia tahu mengapa Han Meiking memanggilnya, dia pasti ingin mengiriminya undangan, tapi dia tidak ada di sana. "Meskipun saya jelas tidak berencana untuk menghadiri pernikahan ini, sangat tidak pantas untuk tidak menerima undangan tersebut." Jadi, dia berpura-pura menjawab telepon dan berkata, "Meiking, apakah kamu mencari saya?" Han Meiking bersenandung dan bertanya kepadanya, "Changkun, kamu tidak datang ke Universitas untuk Lansia hari ini. Guru yang menggantikanmu mengatakan bahwa kamu mungkin tidak datang ke sini di masa depan. Apakah itu benar?" Xiao Changkun berkata dengan cepat, "Oh, hal ini benar. Alasan utamanya adalah ada beberapa tindakan di asosiasi baru-baru ini dan cukup sibuk,
sangat sulit bagi saya, Wakil Presiden Eksekutif, untuk tetap tinggal di universitas untuk lansia setiap hari. Presiden kami dia menelepon saya tadi malam dan mengatakan bahwa ada banyak hal yang terjadi di pertemuan tersebut dan saya tidak dapat melakukannya tanpa saya. Jadi saya kembali untuk membantu terlebih dahulu dan saya akan pergi ketika saya bebas. Han Meiking tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Changkun pastilah sebuah alasan. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bertanya kepadanya. Kapan waktu yang tepat bagimu? Bolehkah aku mengirimimu undangan? Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia segera berkata, "Oh, aku mengirimimu undangan, kamu tidak perlu melakukan perjalanan khusus. Ayo lakukan seperti ini, kamu cukup memberikan undangan kepada Xiao Wu, si kecil saudara yang membantuku mengajar. Biarkan Xiao Wu kembali, bawakan padaku saat pertemuan." Melihat dia berkata demikian, Han Meiking berhenti memaksa dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan memberinya undangan." Xiao Changkun sedang dalam mood yang buruk dan tidak ingin berbicara dengan Han Meiking lagi. Jadi dia berkata, Meiking, Presiden kita telah mengadakan pertemuan. Saya akan pergi dulu dan kita akan bicara nanti." "Oke. Kamu sibuk dulu." Xiao Changkun menutup telepon, melemparkan telepon ke atas meja, berbaring di kursi kantor, meletakkan kakinya di atas meja, merasa lelah. Meskipun kekhawatirannya terhadap Malan mengurangi kesedihannya terhadap pernikahan Han Meiking yang akan datang, dia tetap akan merasa sangat tidak bahagia jika dia tenang dan memikirkannya. Dia bahkan merasa dalam hatinya bahwa alih-alih melakukan ini, Han Meiking lebih baik tidak kembali sama sekali. Saat dia sedang depresi, seseorang mengetuk pintu kantornya. Sebelum dia sempat menjawab, orang tersebut mendorong pintu hingga terbuka dan Presiden lah yang datang. Presiden melihatnya dan berkata sambil tersenyum, Xiao Tua, Anda, Wakil Presiden Eksekutif, tidak mudah bagi saya untuk bertemu dengan Anda sekali saja. Anda pergi ke universitas untuk lansia sepanjang hari. Anda sudah lama aku tidak kembali kan?" Xiao Changkun segera melepaskan kakinya dari meja dan berkata dengan sopan, "Hai, Presiden bukankah saya sedang sibuk dengan proyek di universitas untuk lansia selama ini? Namun baru-baru ini saya telah mengatur untuk Xiao Wu di sana, dan saya akan melakukannya setiap hari mulai sekarang. Datanglah ke pertemuan dan dengarkan ajaran Anda, Presiden Presiden dengan cepat berkata, jangan ambil. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Changkun, kamu baru saja kembali hari ini. Ada yang ingin aku minta bantuanmu. Jika kamu bisa membantu, tolong bantu. Tidak masalah jika kamu tidak bisa membantu." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Presiden lihat apa yang kamu katakan. Kamu adalah kakak laki-lakiku dan pemimpin lamaku. Jadi aku adalah prajuritmu. Jadi mengapa aku tidak bertarung kemanapun kamu mengarahkanku? Aku bisa bertarung. Aku, Xiao Changkun, aku terikat tugas. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, Xiao Changkun, bahkan dengan tulang tuaku, aku harus pergi ke medan perang untuk memberi isyarat agar layak atas kerja kerasmu dalam mengolahku." Presiden sangat senang dengan pujiannya, dan berkata sambil tersenyum, "Changkun, bisa dibilang begitu, aku, kakak, sangat bangga padamu. Dengan hubungan antara kita dua bersaudara, aku tidak akan mengucapkan kata-kata sopan kepada Anda. Saya punya teman saya yang bekerja di departemen tingkat tinggi di provinsi kami. Baru-baru ini saya ingin naik jabatan, jadi saya ingin mengundang beberapa orang penting keluar untuk makan. Berkat koneksi saya memesan sebuah kotak emas di rumah Tianxiang. Pada akhirnya, saya menemukan satu.
orang itu benar-benar tidak terlalu membantu. Kami telah menyetujui sebuah kotak emas, tetapi sekarang kami akan makan malam di malam hari. Kami diberitahu dalam waktu singkat bahwa kotak emas tidak dipesan, jadi kami harus pergi ke kotak perak. Hal ini membuat teman saya sangat tertekan, dan kebetulan dia mengundang saya ke jamuan makan bersamanya. Jadi saya pikir Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Hongwu. Jadi saya ingin melihat apakah saya bisa mengatur kamar pribadi yang lebih baik. Tentu saja, akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan diskon untuk makanan. Teman saya tidak punya banyak uang, meskipun tidak terlalu besar. Saya tidak mampu membelinya itu, tapi masih sedikit sakit. Selalu sulit untuk menentukan kamar pribadi di Tianxiang Mansion. Seringkali kamar pribadi lebih memilih dibiarkan kosong daripada dibuka untuk orang biasa. Ini bukan karena Hongwu punya uang dan tidak ingin menghasilkannya, tetapi alasan utamanya adalah niat awalnya membuka Tianxiang Mansion bukanlah untuk menghasilkan uang, tetapi untuk memamerkan gayanya dan bersosialisasi. Ketika dia berjuang di masyarakat, dia menyadari bahwa apa yang paling dipedulikan oleh banyak orang di masyarakat dan orang-orang besar adalah wajah. Minum, makan, dan konsumsi sehari-hari adalah tentang memperjuangkan yang terbaik dan termahal, dan interaksi sosial yang tinggi. Orang-orang akhir tidak berdampak pada privasi dan lingkaran sosial. Manajemen sangat mementingkan hal ini. Meskipun Tianxiang Mansion memastikan lingkungan kelas 1, makanan kelas 1, dan layanan kelas 1, Tianxiang Mansion juga harus memastikan kualitas pelanggan kelas 1. Sama seperti kakak-kakak di jalan, mereka tidak pernah pergi ke restoran yang sering dikunjungi oleh adik-adiknya dan di restoran-restoran yang sering mereka datangi. Walaupun punya uang, adik-adiknya tidak berani pergi dengan santai, karena begitu mereka pergi ke tempat yang bosnya suka menghabiskan uang, mau tidak mau mereka akan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, Tianxiang Mansion selalu memiliki batasan ambang batas yang ketat. Lebih memilih tetap kosong ketika tidak ada tamu daripada membiarkan beberapa tamu dengan kualitas yang tidak memadai masuk. Hanya dengan cara inilah Tianxiang Mansion dapat dipastikan menjadi unik dan bergaya tinggi di antara hotel Jinling. Pengaturan kotak berlian, emas, perak dan perunggu juga serupa dengan kabin maskapai dan tingkat keanggotaan. Justru karena Hongwu selalu berpegang pada ambang batas tinggi dari Tianxiang Mansion, hotel ini masih menjadi hotel kelas atas di Jinling, tiada duanya. Ketika Xiao Changkun mendengar alasan yang diberikan oleh Presiden Pei, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan ragu, mengapa orang itu menyetujui hal ini meskipun dia tidak dapat memesan kotak emas, bukankah ini penipuan? Presiden Pei tersenyum pahit dan berkata, ada terlalu banyak orang seperti ini di masyarakat sekarang. Sial, jika Anda tidak memiliki berlian, Anda masih harus mengambil pekerjaan porselen. Yang utama lebih memilih membunuh kesalahan daripada membiarkannya. Pergilah, terimalah dulu, lalu pikirkan cara. Jika berhasil, ia mendapat untung. Jika tidak berhasil, ia tidak kehilangan apapun. Karena itu, Presiden Pei berkata lagi, Changkun, Anda harus berhati-hati terhadap orang-orang yang membuat janji biasa di masa depan. Saya punya teman sebelumnya yang sedang mencari seseorang untuk membantu putranya menetap di kota besar. Dia bertemu dengan orang bodoh yang mengatakan 1 juta saya bisa menyelesaikannya. Tetapi setelah menunggu setahun, tidak berhasil. Ketika saya akhirnya memintanya untuk mengembalikan uang itu, dia menolak dan menolak. Teman saya akhirnya pergi untuk menelepon polisi, tapi pihak lain dengan cepat memberinya 1 juta. Xiao Changkun berkata tanpa sadar, tidak buruk mendapatkan kembali 1 juta itu. Presiden Pei memarahi, sial,
orang bodoh seperti ini adalah yang paling menjijikkan. Faktanya, dia tidak punya cara sama sekali, dan tidak punya niat untuk membantu masalah ini. Dia hanya ingin menggunakan pinjaman 1 juta tanpa bunga milik orang lain. Jika dia datang mendesak, gunakan saja alasan bahwa Anda sedang menjalin hubungan dan itu akan segera diselesaikan, dan Anda terus menundanya karena berbagai alasan. Jika pihak lain benar-benar tidak sabar dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kembalikan saja uang kepadanya. Masalahmu akan tertunda selama setahun penuh. Bunga tahunan telah terbuang sia-sia, tetapi kamu tidak dapat memanggil polisi untuk menangkapnya. Jadi kamu hanya akan menderita kerugian karena menjadi bodoh. Berbicara tentang hal ini, Presiden Pei berkata lagi, orang bodoh seperti ini biasanya memasang jaring yang luas. Dia tidak hanya menyombongkan diri dengan berbagai cara, tetapi dia juga menolak siapapun yang datang. Orang ini akan mendapat 1 juta, orang itu akan mendapat 1 juta, dan mereka akan melakukannya 3 atau 5 kali. Saya punya puluhan juta di tangan saya, dan jika saya hanya duduk di sana dan mendapat bunga, saya akan punya jutaan dalam setahun. Xiao Changkun bertanya dengan rasa ingin tahu, Presiden Pei, bagaimana Anda bisa mengetahuinya dengan jelas? Pernahkah Anda tertipu dengan ini? Presiden Pei menghela nafas, sejujurnya, Saudara Changkun, putra saya belajar di Universitas Peasant di luar negeri selama beberapa tahun. Ketika dia kembali, dia pergi ke kota-kota besar untuk menarik bakat-bakat, tetapi mereka tidak mengenalinya. Saya bahkan tidak repot-repot mengaktifkan pendaftaran rumah tangganya untuk anak saya. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, saya telah menginjak segala macam jebakan, dan saya telah menemui semua jenis monster dan monster. Tetapi saya belum pernah menemukan yang benar-benar dapat diandalkan jalur. Setelah mengatakan itu, Presiden Pei melambaikan tangannya, "Oh, jangan sebutkan ini, Changkun. Lihat apakah Anda dapat membantu saya dan mendapatkan kotak emas rumah Tianxiang." Xiao Changchang hanya menginginkan sebuah kotak emas. Jadi dia segera menepuk dadanya dan berjanji, "Oh, Presiden Pei, ini semua masalah sepele. Saya akan meminta menantu saya untuk menyapa Tuan Hongwu. Dan itu seharusnya baik-baik saja." Bersambung.